Maka makna ayat tersebut, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maksudnya awal kali turun Al-Quran. Dan ini dalil bahwa Lailatul Qadar atau malam pertama kali turunkannya Al-Quran sebenarnya bukan tanggal 17 Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu, sebagaimana nanti akan kita terjihkan, pendapat yang paling kuat itu terjadi di 10 akhir Ramadan. Yang 10 akhir Ramadan, dan tentunya malam 17 Ramadan yang orang katakan nuzulul Quran itu belum masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman dan seluruh penonton semuanya, kali ini saya hadir kembali untuk meluruskan salah satu ceramah dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Muhammad Yusran Ansari LCMA. Beliau menjelaskan dalam ceramahnya sebagaimana kita dengarkan di awal pada cuplikan ceramah beliau itu, menjelaskan bahwa orang-orang Indonesia ya kebiasaannya itu kan memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Jadi secara tidak langsung beliau itu menganggap bahwa nuzulul Quran yang diperingati oleh orang-orang Indonesia tanggal 17 Ramadan itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana penjelasan ulama, Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir di bulan-bulan Ramadan ini, di malam-malam bulan Ramadan 10 terakhir, yakni pada tanggal 21 ke belakang. Sedangkan 17 Ramadan ini belum masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu apakah benar memang seperti itu? Artinya yang dikerjakan di Indonesia ini salah? Keyakinan orang Indonesia yang meyakini bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran itu salah. Yang benar adalah 10 terakhir di malam-malam Lailatul Qadar, itu di malam bulan Ramadan itu, yakni tanggal 21 ke belakang. Baik teman-teman, kali ini saya tidak akan membahas masalah peringatannya bid'ah atau tidak. Kali ini saya akan meluruskan bahwa kesalahan orang Indonesia ini yang katanya tanggal 17 Ramadan itu bukan nuzulul Quran. Itu saja yang akan saya bahas saat ini. Sebenarnya yang membahas, yang menyalahkan seperti ini bukan hanya Ustadz Yusran ini, tetapi Ustadz-Ustadz Wahabi yang lain seperti Firanda, Syafiq Risa Basalama dan lain-lain ini menyalahkan. Artinya tidak tepat kalau Al-Quran, nuzulul Quran itu dikatakan pada tanggal 17 Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Pak Ustadz ini sebenarnya gagal paham tentang Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Pak Ustadz harus bisa membedakan. Yang diperingati di Indonesia itu nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau Lailatul Qadar itu bukan turunnya terhadap Rasulullah Ustadz, tapi itu turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan atau daf'atan wahidatan, sekaligus semua yang 30 juz itu bukan ke Rasulullah, tetapi turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke Sama'id dunia ini, ke langit dunia ini Pak Ustadz ya, bukan diturunkannya terhadap Rasulullah. Sementara yang diperingati oleh orang-orang Indonesia itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali, turunnya wahyu pertama kali terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, apa yang saya sampaikan ini bukan murni dari pikiran saya. Tidak, saya dan semua YouTuber Aswaja ketika membantah Ustadz-Ustadz Wahabi yang menamakan dirinya Salafi itu semuanya memakai referensi ulama, bahkan ulama salaf. Dan kali ini saya akan membantah pendapat Ustadz
meluruskan pendapat Ustadz itu dengan menggunakan pendapatnya ulama salaf, yaitu salah seorang ulama salaf pengarang tafsir, yaitu tafsir At-Tabari. Beliau itu adalah ulama salaf Ustadz, karena hidup beliau itu sebelum tahun 300 Hijriah. Jadi beliau masih termasuk ulama salaf. Bagaimana penjelasan beliau Ustadz? Baik, mari kita bedah tafsir At-Tabari. Penjelasan beliau bisa dilihat di surat Al-Anfal ya Ustadz. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an itu bisa dilihat di surat Al-Anfal jenengan Ustadz. Bisa Anda lihat tafsiru suratil Anfal. Tafsir surat Al-Anfal. Haddasani Muhammad bin Sa'ad qol haddasani Abi qala haddasani ila akhirih itu Ustaz. Langsung penjelasannya an Ibni Abbas qauluhu Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an, maksudnya adalah Yaumu Badrin itu adalah hari perang Badar. Jadi Yaumal Furqan itu adalah Yauma Badrin, hari perang Badar, insiden Badar. Badar ini adalah bainal Madinah wa Makkah, suatu daerah di antara Madinah dan Makkah. Langsung ke bawah Ustadz. Haddasana Abi Hamid qala ila akhirih, langsung qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kanat Lailatul Furqan. Lailatul Furqan itu, yang dimaksud Lailatul Furqan itu terjadi Yaumal Taqal Jam'an, ketika bertemunya dua pasukan, yakni pasukan muslimin yang berjumlah 300 bersama berhadapan dengan pasukan Quraisy, pasukan kufar yang berjumlah 1000 bertemu di Badar. Dan hal ini dikenal dengan Waq'atu Badrin, insiden Badar. Hal itu terjadi tanggal berapa? Li sab'a asyarata min syahri Ramadana. Itu terjadinya pada tanggal 17 pada bulan Ramadan Ustadz. Nah, berdasarkan ini maka peringatan nuzulul Quran itu yang diyakini oleh masyarakat Indonesia terutama itu adalah tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan Yaumal Taqal Jam'an. Kejadiannya sama-sama tanggal 17 Ramadan. Bukan berarti Ustadz Al-Quran pertama kali turun itu di insiden Badar itu. Enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya sama-sama tanggal 17 Ramadan. Begitu. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Juga turunnya Al-Quran, turunnya wahyu pertama kali terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanggal 17 Ramadan. Begitu maksudnya Pak Ustadz. Nah, sekarang kita pindah ke kitabnya Ibnu Katsir. Kita tahu Ibnu Katsir siapa Ustadz? Ibnu Katsir adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Kali ini yang akan saya bahas adalah kitab beliau yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, juz 3, tepatnya di halaman 11. Itu Ustadz. Warawa al-Waqidi bisanadihi an Abi Ja'far al-Bakir annahu qol kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini li sab'a asyarata lailatan khalat min Ramadan. Permulaan turunnya wahyu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 bulan Ramadan. Ini penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juz 3 halaman 11 Pak Ustadz. Jadi penentuan turunnya wahyu pertama kali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan sebagaimana yang baru saya baca itu. Wakila menurut Akil katanya bukan 17 Ramadan tapi 24 Ramadan. Tapi pendapat yang diambil oleh ulama-ulama khususnya di Indonesia itu adalah tanggal 17 Ramadan Ustadz. Sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari di depan itu.
Sekarang kita pindah ke tafsir At-Tabari lagi, tafsir penjelasan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalu apa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Maksudnya adalah Inna anzalna hadzal Qur'ana, Allah menurunkan Quran ini jumlatan wahidatan. Jadi turunnya Al-Quran sekaligus ila sama'id dunya, ke langit dunia ini, fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar, Ustaz. Jadi perbedaannya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, tapi bukan ke Rasulullah, tapi dari Lauh Mahfud. Kalau di kitab-kitab tafsir lain, itu penjelasannya min lauhil mahfud, dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Jadi intinya bukan ke Rasulullah Lailatul Qadar itu, tapi turunnya ila sama'id dunya, kemudian diturunkan terhadap Rasulullah sepanjang hidup beliau. Jadi itu perbedaannya, Ustaz. Nuzulul Quran yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya pertama kali terhadap Rasulullah. Sementara Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran ke langit dunia ini jumlatan wahidatan, sekaligus. Tapi kalau nuzulul Quran itu wahyu pertama 5 ayat itu yang diturunkan terhadap Rasulullah. Demikian ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz dan jamaahnya paham. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.